kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah yang Kau sediakan buat kami semua. Kami diberi kesempatan untuk datang beribadah pada Tuhan. Baik yang onsite maupun yang online. Tuhan melawat setiap pribadi kami. Dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Di tempat-tempat, di hotel-hotel, di tempat-tempat liburan. Dimanapun juga Tuhan, jemaat Tuhan yang berada. Dan semua orang yang turut mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, berfirmanlah buat kami semua. Kami siap untuk mendengar urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar kami sungguh mengerti setiap kebenaran firman Allah dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Silakan Tuhan beracara di tengah-tengah kami dengan leluasa, melawat setiap pribadi kami. Engkau jawaban buat setiap kebutuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul By God Grace, ya, atau karena kasih karunia Allah. Ayat masnya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri sama-sama. Kita mau baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang 10. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Himne klasik karya John Newton. Semua tahu ya, Amazing Grace ya. Amazing Grace, how sweet the sound ya. Di bahasa Indonesia judulnya Sungguh Besar Anugerahnya. Itu merupakan salah satu lagu yang disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak Tuhan. Jadi John menulis lagu Amazing Grace ketika dia menemukan kembali imannya kepada Tuhan setelah terhilang. Karena dia dibesarkan oleh seorang ibu yang anak Tuhan, tapi setelah itu dia terhilang sampai terlibat pada jual beli budak dan sebagainya. Akhirnya dia ditemukan kembali oleh Tuhan. Dia menemukan kembali kasih karunia Allah dan dia ciptakan lagu ini pada abad 18. Kasih karunia Allah, kasih karunia dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah ken, berarti perbuatan seorang atasan kepada bawahannya, di mana bawahannya itu tidak pantas untuk menerimanya. Dalam bahasa Yunani adalah charis, yaitu pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati dan karunia. Saudara, kalau kita ulang tahun, kita terima hadiah, itu pantas kita menerimanya, karena kita sedang ulang tahun. Tapi kasih karunia itu adalah kita tidak pantas untuk menerima itu. Kasih karunia Allah adalah pemberian Allah bagi manusia di mana kita tidak pantas untuk menerimanya. Nanti saya berikan ilustrasinya. Dalam perjanjian baru, itu kata kasih karunia atau anugerah ini dihubungkan dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Saudara barangkali masih ingat ini, Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth, di mana anaknya dibunuh pada 5 Maret 2014, yaitu satu-satunya putri tunggalnya yang bernama almarhum Ade Sarah Angelina dibunuh oleh mantan pacarnya bersama pacar barunya gitu ya. Dan sekarang mereka dihukum seumur hidup. Saudara, ini terjadi di Indonesia. Saya juga cukup terkejut waktu membaca ini, kurang lebih berarti 8 tahun lalu ya, 9 tahun lalu. Jika pembunuh dari anaknya ini dihukum mati, maka dan orang tua anak yang dibunuh ini menyetujui, itu berarti keadilan. Ya saudara, karena kalau anakku mati, kau juga harus mati, gitu kan? Banyak yang seperti itu ya. Itu keadilan, itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian orang tua anak yang dibunuh mengatakan, janganlah, kasihan masih muda, pembunuhnya jangan dihukum mati, udah aja hukum seumur hidup. Itu namanya belas kasihan. Setuju saudara? Tapi kalau orang tua dari anak yang dibunuh ini membawa pembunuh anaknya
ke dalam rumahnya, dibebaskan dari hukuman, diangkat jadi anak, diadopsi sah secara hukum, diberi kasih sayang, kemudian menjadi ahli waris dari semua kekayaan. Bagaimana saudara? Mungkin kita berpikir, gila, orang tua gak waras kali kayak gitu. Setuju? Dan rasanya sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada yang seperti itu. Tapi saudara, inilah kira-kira gambaran Allah terhadap diri kita. Waktu saya merenungkan hal ini, sungguh saya merasa, benar Tuhan, saya tidak pantas dikasihi Tuhan. Saya tidak layak dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan sudah mati buat saya. Tuhan sudah menebus saya dari hukuman dosa. Itu ilustrasinya saudara. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengerjakan itu. Tapi Allah kita, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan kasih karunia-Nya buat saudara dan saya lewat ilustrasi itu. Kita tidak pantas menerimanya saudara. Tidak pantas karena masih banyak yang lebih baik dari kita. Betul, tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya lewat kematian anaknya. Dan kasih karunia itu yang dianugerahkan kepada Paulus yang tadi kita baca, Paulus mengatakan tidak sia-sia. Dan kasih karunia itu membuat Paulus bekerja lebih keras dari semua orang. Pernyataan yang luar biasa dari Paulus. Tapi bukan berarti Paulus sedang menyombongkan diri. Saudara, setiap kita kalau bekerja keras dengan kekuatan kita, maka kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menganggap orang lain tuh gak ada apa-apanya, orang lain tuh kurang baik, orang lain tuh kurang mampu, saya yang hebat, saya yang kuat. Tetapi Paulus mengatakan karena kasih karunia Allah, terjemahan lain dikatakan kasih karunia Allah memberdayakan, empowering, memperdayakan. Itu dicurahkan Allah ke atas Paulus. Dan kasih karunia Allah itu juga bekerja di dalam diri Paulus sehingga dia bekerja lebih keras daripada orang lain katanya. Itu pernyataan Paulus. Saudara, kasih karunia Allah memberdayakan, dicurahkan bukan cuma buat Paulus tetapi buat kita semua juga. Kalau Paulus berbangga dengan mengatakan bahwa aku bekerja lebih keras daripada yang lain, bukan berarti sombong. Tapi dia katakan bahwa kasih karunia Allah memberdayakan aku untuk melakukan hal itu. Apa sih sebetulnya kerja kerasnya Paulus? Coba saudara, kita baca ya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, sama seperti Yesus. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Tetapi, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Luar biasa ya saudara. Kita tidak ada seujung kukunya Paulus. Oh saudara, barangkali katakan saya melayani Tuhan, saya mempersembahkan masa muda saya untuk Tuhan. Itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Dan Paulus katakan bahwa aku bekerja keras lebih daripada semua orang. Itu sebetulnya sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, kata Yesus. Apalagi yang lebih besar pekerjaan daripada apa yang dilakukan oleh Yesus, membangkitkan orang mati. Itu sudah top-topnya saudara. Yang dimaksudkan kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku, kata Yesus, itu dalam hal jumlah, kuantitas, dalam hal jangkauan. Karena jangka waktu Yesus cuma hidup 3,5 tahun melayani dan kita masih punya banyak waktu untuk melayani. Dan Roh Kudus punya peranan penting dalam hal ini. Jika Paulus sudah bekerja keras membina jemaat-jemaat, bagaimana dengan kita? Mari kita jangan malas-malasan, mari kita akan melakukan pekerjaan
Tuhan dengan penuh dengan tanggung jawab. Tetapi ada hal yang mengecewakan Paulus. Dalam hal ini jemaat di Galatia itu mengecewakan Paulus. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus tampaknya kecewa dengan jemaat di Galatia karena ada pengajar-pengajar yang memberitakan Injil lain. Namanya Injil, kelihatannya sama, tapi Injil lain kata Paulus. Heterogen, tidak sejenis, tidak sama. Nanti kita melihat apa sebetulnya yang diberitakan oleh orang-orang penyesat-penyesat itu. Sehingga membuat jemaat Galatia yang tadinya tekun, yang tadinya berlomba-lomba berlari dalam iman mereka, mulai ada hambatan, mulai terhambat dengan hal ini. Ada orang-orang yang begitu mempengaruhi jemaat di Berea sehingga meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Itu terdapat dalam Galatia 5 ayat 2. Saya bacakan buat saudara Galatia 5 ayat 2 dan ayat 6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Rupanya hal sunat menyunat ini yang jadi masalah, sehingga mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Injil yang lain. Karena Injil kasih karunia daripada Allah sudah dinyatakan lewat Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 7 sampai 9, ini pernyataan Paulus buat jemaat di Galatia. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, dari Tuhan. Yang memanggil kamu sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dahulu mereka berlomba dengan baik, menahan segala tekanan iman, tapi kemudian mereka berhenti berlomba. Karena ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa harus bersunat dan sebagainya. Saya tidak jelaskan masalah bersunat dan tidak bersunat ini. Barangkali lain kesempatan ya. Tetapi kita melihat bahwa saudara dan saya telah dipanggil keluar dari dunia ini. Itu jelas dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Tuhan, Allah, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya gereja Tuhan dinamakan eklesia, yaitu dipanggil keluar dari dunia ini, dari kegelapan untuk mendapatkan terangnya yang ajaib. Karena kasih karunia, kita yang tidak pantas, tapi kita menerima itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, diberinya hak menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, luar biasa kasih karunia yang dianugerahkan buat saudara dan saya. Karena kita adalah eklesia, gereja dalam perjanjian baru adalah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terjemahan lain mengatakan kita dipanggil untuk merdeka dari belenggu dosa. Kristus telah memerdekakan kita lewat Injil. Apa itu Injil? Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus Kristus telah bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita akan tinggal setia dalam iman kita kepada Tuhan, karena kita akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Tapi setan berusaha memutarbalikkan maksud dari firman Allah, sama seperti apa yang dialami oleh Hawa di Taman Firdaus, di Taman Eden. Setan sudah memperdaya Hawa dengan mengatakan hal-hal yang terbalik daripada kebenaran firman Allah. Menjelang akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang memutarbalikkan kebenaran kasih karunia dan kebenaran Allah. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang mengklaim bahwa dia telah menerima wahyu dan firman Allah untuk diberitakan kepada jemaatnya. Ada juga orang-orang yang mengklaim bahwa telah bertemu dengan Kristus, berpegangan tangan, bergandengan tangan, berjabatan tangan. Ada orang-orang yang mengklaim bahwa ia telah pergi pulang ke surga bolak-balik begitu dan membawa berita atau misi khusus. Mendengar berita demikian heboh, berbondong-bondong orang ingin datang, ingin mendengarkan. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa apa yang mereka klaim itu benar? Kembali pada firman Tuhan, back to the Bible. Kembali pada firman Tuhan, satu-satunya standar untuk kita bisa tahu itu benar atau tidak adalah kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan seperti acar, tempe, tape, roti, dan bir. Sedikit ragi itu mempengaruhi seluruh adonan, dikatakan menghamirkan seluruh adonan. Ini menunjukkan bahwa pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah itu bagaikan ragi di dalam adonan. Bisa mempengaruhi jemaat Tuhan, mula-mulanya 1-2 orang kemudian bisa mempengaruhi banyak orang. Itu sesuai dengan firman Tuhan mengatakan demikian. Para pengajar itu mengajarkan ajaran yang membuat jemaat Galatia berhenti dalam perlombaan iman mereka yang benar. Banyak ajaran sesat di akhir zaman ini yang berusaha untuk mendustai saudara dan saya tentang kebenaran dan anugerah atau kasih karunia. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta, bapa pendusta yang mendustai kita. Contoh, ada yang mengatakan kita harus memanggil Allah Bapa dengan panggilan ini dan itu pada saat berdoa, sehingga pada saat berdoa doa kita didengar oleh Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Simpel kan? Cuman Bapa kami yang di surga. Itu sudah didengar. Diakhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pasti didengar dan dijawab Tuhan. Selama sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Simple, yang rumit-rumit itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mempersulit kita untuk mengenal Dia. Tidak pernah. Tuhan membuka dirinya sedemikian rupa dengan kasih karunia-Nya. Kita yang tidak pantas, tapi kita dilayakkan untuk menerima itu. Dan kita bisa langsung berhubungan, connect langsung dengan Tuhan. Tetapi dibuat rumit oleh orang-orang tertentu yang membingungkan jemaat Tuhan. Saudara, kita tidak menyadari bahwa dalam iman kita seringkali terjadi pergeseran-pergeseran. Dari ajaran yang benar tentang Yesus kepada ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran firman Allah. Sebab itu kita harus hati-hati. Kunci untuk mengatasi penyesatan itu adalah mari kita bertumbuh dalam ajaran yang benar. Mari kita akan tekun belajar firman Tuhan. Secara pribadi, mau dengar khotbah asal khotbahnya dari orang-orang yang memang ajarannya benar. Saudara harus pilih-pilih juga, di YouTube juga kan banyak ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara, di gereja Rehoboth ini menyediakan wadah buat jemaat Tuhan belajar firman Tuhan dalam kelompok-kelompok kecil. Namanya apa saudara? Sharon, betul. Namanya Sharon.
Untuk kebaktian umum. Untuk youth ada bless. Saudara, mari kita akan punya komitmen yang kuat dan tekun untuk belajar kebenaran firman Allah. Mari kita akan perkuat benteng kita sehingga tidak mudah tercemar oleh ajaran-ajaran yang bukan Injil, yang katanya Injil lain begitu ya. Dan kita caranya adalah ikut Syaron. Sebetulnya saya sih inginnya mewajibkan semua jemaat ikut Syaron. Tanpa kecuali saudara. Ya, daftarkan nama saudara dengan segera yang belum ikut Syaron kepada Ibu Nanan. Coba colek kiri kanannya, bilang ikut Syaron yuk. Kalau udah, saya mau udah ikut Syaron. Ayo jangan bermalas-malasan kalau ikut Syaron. Colek lagi sebelahnya, jangan malas-malas gitu. Colek lagi sebelahnya, jangan malas-malas. Ayo kita semangat belajar firman Tuhan. Ayo kita giat belajar kebenaran firman Allah. Karena jemaat Rehoboth Berea sudah memberikan fasilitas ini. Sudah menyediakan wadah ini untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, Lukas mencatat bahwa jemaat di kota Berea bukan jemaat Berea Rehoboth Berea, jemaat di kota Berea, ya. Dia belajar firman Tuhan tiap hari. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Lukas mencatat itu. Saudara, Syaron berapa minggu sekali? Sebulan sekali, saudara. Dari 31 hari yang kita miliki, cuma 1 hari yang diminta dan itu juga cuma 1 jam. Padahal 1 hari kita punya 24 jam, ya cuma 1 jam. Mari saudara, kita akan menyediakan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan jemaat di kota Berea itu belajar dengan penuh kerelaan hati, tidak dengan paksaan. Saudara, selain itu juga mereka punya sikap yang kritis dengan ajaran yang mereka terima, sebab mereka ingin menerima ajaran yang benar, ajaran yang bersumber dari kebenaran firman Allah. Akibat dampaknya dari jemaat di kota Berea, seringkali kita ngomong, saya jemaat Berea gitu ya. Kalau buat saya lebih tepatnya kita jemaat Rehoboth Berea. Karena jemaat Berea itu jemaat yang di kota Berea. Begitu. Oh terlalu panjang, tapi itu adalah sesuatu yang tepat. Kita jemaat Rehoboth Berea. Di jemaat di kota Berea itu dampaknya luar biasa. Mereka bertumbuh menjadi jemaat yang hidupnya takut akan Tuhan, punya karakter yang baik dan memuliakan Tuhan. Saudara, semuanya terjadi karena jemaat di kota Berea itu tekun dalam belajar kebenaran firman Allah. Sedikit lagi bisa menghamili seluruh adonan. Yang sesat bisa mempengaruhi jemaat Tuhan secara menyeluruh. Sebab itu kita harus hati-hati. Saudara, saya bekerja di bidang keuangan itu di atas 30 tahun saudara. Dan seringkali, beberapa kali saya mendapatkan training untuk belajar uang palsu. Judulnya belajar uang palsu. Itu enggak cuma sekali, tapi beberapa kali selama masa bekerja saya yang 30 tahun lebih. Saudara, pada waktu saya mengikuti training belajar uang palsu. Itu yang diajarkan bukan uang palsu saudara. Uang yang asli. Ya, lihat rabat rawang gitu kan ya. Yang simpelnya, yang gampangnya begitu. Itu diajarkan semua pitanya, semua watermarknya dan sebagainya, semua diajarkan. Jadi saudara, untuk kita tahu yang palsu harus belajar yang asli. Kalau pengen tahu emas asli atau bukan, ya pasti si tukang emas itu sudah tahu emas yang asli itu seperti apa. Reaksinya terhadap zat kimia, begitu ya biasanya. Dan emas yang palsu reaksinya seperti apa gitu. Jadi untuk tahu kebenaran firman Allah yang benar, yang sejati, yang berasal daripada Tuhan, saudara perlu belajar firman Allahnya yang benar. Untuk mengetahui ajaran mana yang sesat, ajaran yang salah, yang tidak berasal dari kebenaran firman Allah, yang merupakan Injil lain, saudara perlu tahu kebenaran firman Allah yang Injil yang sebenarnya. Saudara, kebenaran yang bersumber dari Injil Tuhan sendiri. Kebenaran bahwa seorang diselamatkan karena kasih karunia. Cukup, tidak ada plus-plus. Kalau kita berbuat baik itu adalah buah daripada pertobatan kita. Saudara, kita perlu bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6,
Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Allah. Lalu, imannya datang dari mana? Imannya datang dari mana? Saudara, dalam Ibrani 12 ayat 2, firman Tuhan mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, Yesus, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan bahwa Tuhan berinisiatif. Tuhan yang berinisiatif memberikan iman dalam diri setiap orang yang percaya. Tuhan yang memberikan iman dalam diri kita, saudara. Bukan kita harus mati-matian untuk beriman. Tuhan yang sudah kasih iman dalam diri kita. Dan dikatakan menyempurnakan. Menyempurnakan iman di dalam saudara dan saya. Kita tinggal membuka diri kita, menyadari bahwa kasih karunia Allah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saya yang tidak pantas mendapatkan kasih karunia Allah. Lewat keselamatan, lewat Yesus Kristus. Sudah cukup. Saudara, yang penting adalah kita tetap tinggal di dalam kasih Allah. Abides in His love. Dan saudara, 1 Yohanes 4 ayat 16, firman Tuhan mengatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Luar biasa. Luar biasa kasih karunia Allah itu buat saudara dan saya. Satu anugerah yang luar biasa. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah ini. Efesus pasal 1 ayat 17. Kita mohon kepada Tuhan. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, kepada kita semua, roh hikmat dan wahyu, spiritual wisdom, untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Allah yang benar. Saudara dan saya sudah mengenal Allah yang benar, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Sekarang dengan cara yang benar kita mau menyembah Allah, kita mau mengenal Allah, itu kita perlu mohon kepada Tuhan, minta roh hikmat dan wahyu, tiap-tiap hari, tiap saat. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Saudara, mau demikian? Hati-hati saudara, jangan lengah. Karena akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada Injil lain. Hati-hati. Kita tetap akan berpegang pada Injil kebenaran yang Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Akan datang kembali kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Saudara, banyak bahaya yang mengancam. Mari jangan malas-malasan ikut siaran. Yang belum ikut siaran, ayo daftarkan diri ikut siaran. Belajar firman Tuhan yang benar sehingga tahu firman Tuhan yang salahnya seperti apa. Firman yang salahnya, ajaran yang salah. Firman Tuhan gak yang salah. Ajaran yang salahnya seperti apa. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur. Kita yang siap ditanami benih-benih firman Allah yang akan berbuah 100 kali ganda, 60 kali ganda, dan 30 kali ganda. Pesan Tuhan pagi hari ini adalah kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Saudara dan saya tidak pantas menerimanya, tapi kita sudah menerima itu. Hindari pengajaran-pengajaran yang bukan Injil Kristus. Belajar kebenaran firman Allah. Lewat siaran, belajar sendiri dan sebagainya. Jangan bermalas-malasan. Tetap tinggal di dalam kasih Allah. Abides in His love. Saudara mau demikian? Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kebenaran firman Allah sudah disampaikan. Meteraikan dalam hati kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, sesungguhnya kami orang yang tidak pantas menerima kasih anugerah Tuhan. Kami tidak pantas menerima kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Ajar kami untuk tetap tinggal di dalam kasih Allah. Dan kami mau giat, tekun belajar kebenaran firman Allah. Sama seperti jemaat di kota Berea. Kami mau setia belajar firman Allah, tekun. Dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan.
meteraikan firman Tuhan dalam hati setiap pribadi kami. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kesulitan, Tuhan sendiri akan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang saat ini sedang lututnya lemah, imannya lemah, Tuhan sendiri yang kuatkan dengan kebenaran firman Allah, dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak, saat ini saudara-saudara seiman kami yang sedang berlibur, Tuhan akan menjagai dan melindungi. Biarlah kiranya kami boleh berjumpa dalam kesempatan yang akan datang di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berhalaskan doa kami. Saya